Seorang pria ditolak lamarannya karena miskin, ternyata ia seorang. Kisah ini tentang seorang putra anak dari konglomerat ternama di sebuah kota besar yang hendak mencari wanita terbaik sebagai pendamping hidup. Namanya adalah Roy. Selama ini ia sudah memiliki beberapa mantan kekasih, tapi semua wanita yang mendekat dan menjalin cinta dengannya hanya mencintai harta benda yang ia miliki tanpa mencintai apa adanya. Saat ini, Roy menduduki jabatan sebagai CEO perusahaan produksi mobil mewah milik orang tuanya. Jabatan ini membuat ia sangat diidolakan oleh semua wanita cantik ataupun menjadi panutan kaum pria di kantor bahkan di lingkungan pergaulannya. Banyak kasus yang dialami dalam hidup Roy, mulai dari dibohongi, dipermainkan, serta digunakan untuk menjadi penghasil uang bagi wanita-wanita cantik, lalu setelah itu ia ditinggalkan atau dicampakan. Pengalaman ini yang membuat Roy berhenti untuk mencari wanita di kotanya, dan berencana mencari wanita yang tidak tahu akan latar belakang dan keluarga besarnya. Jika menyendiri, Roy selalu ada kesedihan yang terus menghantu dikala usianya memasuki usia yang pantas untuk seseorang lelaki menikah dan berkeluarga. Teman-teman sebaya sudah berkeluarga dan memiliki anak, namun Roy belum menjalani itu semua. Adapun dorongan kuat dari keluarga Roy untuk mencari wanita terbaik dalam menemani hidupnya. Sehingga ia memutuskan untuk pergi dari zona nyaman untuk melakukan perjalanan mencari seorang wanita yang mau menerima dia apa adanya. Lalu ia keluar dari lingkungan rumah dan perusahaan dengan berpamita kepada kedua orang tuanya untuk menyamar menjadi karyawan swasta di perusahaan teman bapaknya yang berlokasi di luar kota. Hal ini dilakukan dengan cukup berat dikarenakan Roy khawatir akan kepergian ini membuat orang tuanya kesepian. Namun, untuk mendapatkan calon hidup yang terbaik, ia harus merelakan semuanya dan melakukan apa yang terbaik menurut kata hatinya. Saat bekerja di tempat milik teman kecil bapaknya, ia tinggal di kos sederhana dengan lingkungan orang-orang ekonomi berkekurangan atau bisa dikatakan miskin. Setelah sekian lama, ia jatuh hati kepada wanita cantik seorang karyawan di tempat kerjanya bernama Anissa. Awal mendekati Anissa cukup berjalan sangat baik hingga mereka resmi pacaran dan saling mencintai satu sama lain. Sungguh Roy yakin bahwa wanita ini akan menjadi pendamping hidupnya dan ia sudah mencintainya sepenuh hati. Mereka berdua selalu bersama serta bahagia dengan kebersamaan mereka dari waktu ke waktu. Tetapi pada saat Roy memutuskan untuk melamar sang wanita idamannya, lamarannya ditolak oleh orang tua Anissa dengan alasan ia belum memiliki rumah dan keuangan yang pantas untuk membahagiakan anak mereka. Orang tua wanita ini kemudian melarang anaknya untuk berhubungan dengan Roy lagi, dan hendak menjodohkan Anissa dengan lelaki pilihan mereka yang lebih mapan. Seminggu kemudian Anissa tidak pernah datang lagi untuk menghubungi Roy seperti biasanya, namun ia sibuk dengan lelaki pilihan orang tuanya tersebut yang lebih kaya dan bermartabat. Sedangkan Roy tidak mempunyai apa-apa di mata orang tua Anissa. Sebelum ditolak, orang tua Anissa mengatainya miskin dengan kata-kata kasar, serta menceritakan jodoh pilihan mereka yang memiliki rumah sendiri dan mempunyai mobil yang setidaknya membuat anak mereka tidak kehujanan dan kepanasan. Di saat itu Roy mulai berkaca atas dirinya. Apa yang ia miliki sekarang? Ia hanya memiliki kos biasa, baju sederhana yang terbatas berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang tua Anissa. Roy sangat sedih karena pencariannya selama ini yang sudah diyakini dengan penuh keyakinan hancur dalam waktu semalam. Kesal dengan hal itu, Roy berhenti bekerja dan kembali kepada orang tuanya dengan rasa patah hati yang mendalam. Namun ia disemangati oleh orang tua dan dukungan keluarga besar untuk tetap tegar menjalani ini semua, hingga membuat ia semangat kembali dan belajar untuk melupakan semua yang terjadi. Saat beberapa waktu berlalu, Roy kembali teringat dengan Anissa dan ingin berkunjung ke rumahnya. Tetapi apa boleh buat, ia diusir oleh wanita yang ia cintai dengan kata-kata cacian bahwa dia hanyalah orang miskin yang tidak pantas untuknya. Karena ia sudah memiliki lelaki mapan yang sebentar lagi akan naik jabatan menjadi manajer pemasaran di perusahaan mobil terkenal di dunia. Roy pulang ke rumah lalu mempersiapkan pakaian yang terbaik untuk acara penerbitan produk mobil terbaru di perusahaannya yang akan diadakan keesokan harinya. Saat hari berganti,
Penyelenggaraan pengeluaran terbaru mobil ini akan diadakan pesta yang cukup besar dengan mengundang para pencinta mobil di seluruh dunia. Saat ia menikmati kebahagiaan pesta itu, ia melihat wanita yang ia cintai menghadiri pesta itu dengan lelaki pilihan orang tua Anissa. Ketika Anissa yang hadir dalam pesta itu melihat Roy, ia berkata kepada pacar barunya, "Kenapa orang miskin ada di acara ini?" Katanya, "Siapa dia?" kata lelaki pilihannya itu. Namun lelaki itu tidak dapat melihat lelaki miskin itu karena Roy sudah beranjak pergi dari lokasi mereka. Di tengah kata sambutan yang meriah, pembawa acara memperkenalkan CEO dari perusahaan mereka untuk maju ke depan. Saat itu pula seorang lelaki dengan pakaian jas mahal dan aksesoris mewah maju ke depan untuk memberi kata sambutan. Anissa terkejut dan tak mampu berkata apapun. Namun pacar baru Anissa ini berkata, "Sayang, itu dia orang paling berpengaruh di dunia. Ialah CEO perusahaan ini dengan kekayaan miliaran dolar. Seluruh aset perusahaan orang tuanya yang miliki dan dia satu-satunya pewaris tunggal." Anissa sangat malu, kemudian berlari meninggalkan tempat pesta tersebut. Pacar barunya mencari dia, tetapi Anissa sudah pergi jauh dari lokasi pesta. Ia menyendiri di taman tanpa ditemani siapapun dan menangis menyesali semua yang terjadi. Beberapa saat kemudian muncul sosok lelaki berbaju mewah mendekatinya. Ternyata ia adalah lelaki miskin yang ia tolak, tak lain adalah Roy. Sang lelaki kaya ini yang berpura-pura miskin hendak mengantarnya pulang ke rumah. Mereka berdua menuju rumah Anissa dengan menggunakan mobil super mewah dan tak lupa mereka singgah makan sejenak di restoran mahal yang merupakan resto milik Roy. Sesampainya Roy di dalam restoran, ia diterima baik dan sambut dengan ramah. Bahkan seluruh pelayan melihat Roy menundukkan badan mereka sambil mengucapkan selamat datang tuan muda. Anissa mulai menyadari bahwa restoran mewah ini milik keluarga besar Roy. Setelah makan-makan, Anissa tidak bersedih lagi. Dalam pikirannya Roy pasti masih mencintainya, dan pasti akan meminta mencintainya kembali. Roy pun kembali mengantarkan kembali Anissa ke rumahnya. Sesampai di rumah, orang tua Anissa terkejut melihat mobil yang super mahal masuk ke halaman rumah mereka. Roy masuk ke rumah mereka. Saking terkejutnya orang tua Anissa, mereka sampai berbicara terbata-bata kepada Roy. Tak disangka lelaki yang dicaci mereka adalah orang kaya. Setelah selesai memasuki rumah, Roy izin untuk pulang. Namun ia ditahan oleh orang tua Anissa dengan mengatakan, "Tuan, masih niat untuk melamar anak saya?" kata orang tua Anissa, sambil menatap Roy dengan penuh harapan. Anissa pun memeluk tangan Roy dengan melemparkan senyum manja seperti saat mereka pacaran dulu. Dengan santai dengan senyuman Roy menjawab, "Maaf, saya tidak tertarik," lalu pergi meninggalkan Anissa bersama orang tuanya. Roy telah kembali ke mobil dan segera pergi dari rumah mereka. Saat kembali ke ruang tamu, mereka menemukan koper milik Roy. Setelah dibuka, isinya uang dengan jumlah yang sangat besar, dan ketika itu juga SMS di HP milik Anissa berbunyi tanda pesan dari Roy bahwa uang itu untuk mereka agar tidak lagi terlihat miskin, dan uang itu sebagai bayaran atas waktu yang telah dikeluarkan Anissa untuk menemani Roy selama ini. Karena cintanya adalah uang dan tak lebih hatinya semua hanya atas uang. Setelah itu Roy mengirim pesan singkat sebagai tanda terima kasih karena Anissa dan orang tuanya sudah menolak dia pada saat ia melamarnya.